Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas A akan mempresentasikan mengenai lembar kerja warga negara. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cantika Wara Pramesti dengan NIM K100240002. Saya Vincentia Cleopatra Patricia dengan NIM K100240004. Dan saya Devina Rahmasari dengan NIM K100240005. Pada awalnya, kami menyusun bagan proyek kewarganegaraan. Langkah pertama yaitu brainstorming. Kelompok kami memilih topik penyalahgunaan antibiotik tetrasiklin atau super tetra karena maraknya penjualan bebas serta juga banyak kasus penggunaan super tetra pada hewan ternak yang dapat berdampak pada kesehatan manusia dan resistensi antibiotik. Langkah kedua yaitu penyusunan materi. Kami mencari dan menyusun materi dari berbagai sumber seperti jurnal, website kesehatan, serta aturan yang berlaku. Materi mencakup pengertian antibiotik, kasus yang terjadi, dampak, serta faktor penyalahgunaan antibiotik. Langkah ketiga yaitu finalisasi materi. Kami mengembangkan topik agar mudah dipahami dan menarik. Poster dibuat singkat, jelas, dan persuasif serta mencakup bahaya penyalahgunaan dan dampak penyalahgunaan. Kemudian pada langkah keempat, pembuatan poster, kami membuat poster dengan menggunakan aplikasi serta mengkreasikan dengan sekreatif mungkin. Lalu mulai mendesain poster dengan menambahkan teks, gambar, dan warna yang menarik. Pada langkah kelima yaitu tag video, kami mendokumentasikan proses pembuatan poster dan menjelaskan isi materi dalam bentuk video sebagai media edukasi tentang bahaya penyalahgunaan antibiotik. Pada langkah keenam yaitu unggah hasil, kami mengunggah hasil kerja berupa poster, video, presentasi ke platform yang telah ditentukan yaitu Spada. Langkah ketujuh, pengumpulan. Kami mengumpulkan link hasil proyek atau poster dan video melalui platform yang ditentukan seperti YouTube dan Spada. Antibiotik merupakan golongan obat yang dirancang khusus untuk membasmi dan juga menghambat pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tubuh manusia. Obat ini bekerja secara spesifik menyerang struktur sel bakteri sehingga tidak akan efektif jika digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti flu atau batuk biasa. Salah satu jenis antibiotik yang sangat populer di kalangan masyarakat ialah super tetra, yang merupakan nama dagang untuk zat aktif tetrasiklin. Super tetra termasuk dalam kategori antibiotik berspektrum luas. Artinya, ia mampu melawan berbagai jenis bakteri sekaligus, mulai dari infeksi pada saluran pencernaan, saluran kemih, hingga masalah kulit seperti jerawat yang parah. Namun, karena kekuatannya tersebut, penggunaan super tetra dan antibiotik lainnya harus berdasarkan kepada resep dokter agar tidak memicu resistensi bakteri, di mana kuman menjadi kebal dan obat tidak lagi ampuh menyembuhkan penyakit di masa depan. Di Indonesia ditemukan banyak kasus penyalahgunaan antibiotik khususnya super tetra yang diperjualbelikan secara bebas. Contohnya, Kepala BPPOM Mataram melakukan operasi tindakan terhadap Sales Canvas yang menjual obat keras jenis antibiotik. Salah satunya ditemukannya 36 box super tetra. Selanjutnya, berdasarkan menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, diperoleh persentase penjualan antibiotik secara bebas dengan hasil nilai persentase tertinggi pada apotek atau toko obat berizin, yaitu sebesar 61,3%. Meskipun apotek adalah tempat jual beli obat, tetapi antibiotik tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter. Data persentase yang kedua pada warung sebesar 22,2%. Hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal karena sangat menyalahi aturan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435 tentang kesehatan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain pada manusia, terdapat kasus penyalahgunaan antibiotik super tetra terhadap hewan ternak. Menurut NCBI, dampak penggunaan antibiotik yang meluas dalam peternakan ditinjau serta jalur penyebaran residu antibiotik dan bakteri resisten antibiotik dari peternakan ke lingkungan dieksplorasi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam pengelolaan antibiotik veteriner. Selain itu, potensi risiko terhadap kesehatan manusia serta hewan dibahas dengan menekankan hubungan antara residu antibiotik di lingkungan serta meningkatkan ancaman resistensi antimikrob. Berikut merupakan faktor penyalahgunaan antibiotik. Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa super tetra termasuk dalam kategori obat keras. Kedua, kurangnya edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan antibiotik. Ketiga, masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan penjualan obat keras. Keempat, faktor ekonomi. Biaya untuk ke dokter cukup mahal.
Kelima, kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib. Dan yang terakhir, kemudahan akses pembelian antibiotik tanpa resep. Berikut merupakan dokumentasi kami dalam proses pembuatan poster. Kami mengedit poster ini menggunakan aplikasi Adobe Illustrator atau AI untuk menghasilkan desain yang rapi, presisi, dan mudah disesuaikan. Melalui aplikasi ini, kami dapat mengatur tata letak, warna, serta elemen visual secara lebih detail, sehingga pesan disampaikan dalam poster menjadi lebih jelas dan menarik. Selanjutnya, kami mengumpulkan LKP melalui Spada sesuai dengan ketentuan yang disarankan. Berdasarkan ditemukannya banyak kasus terkait penggunaan super tetra secara bebas, mari kita peduli akan masa depan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.